dameni dibata nasumurung sian saluhu naroha ima maramodi akate ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Moka donga saha persiaon nianang gotu makas di basat diri hata batak do alai jinalu danganon temani pesta tahun di hata Inggris dot hata Indonesia. Jadi lah pasu-pasun itu hata do hata Indonesia pinarade jami tahun di hata Indonesia alani tajakon ma berita naulion songon temani perayata Dies Natalison Wahyu pasal 22 ayat yang kedua, tapi saya akan membacakan ayat 1 hingga ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Di tonga-tonga ni alamana dohot di batangaiki aku pakup adong hau-hanguduan namar parbue 12 hali namangalehon parbue naganuk bulan ia budung ni hawi gabe hahisaron ni akabangso. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sadari atau tidak ada satu keistimewaan lokasi atau tempat kampus ini dibandingkan dengan tempat lain di Pulau Sumatera ini atau bahkan mungkin di beberapa negara di dunia. Begini Bapak Ibu, di kampus ini kita temukan paling banyak kata Tuhan, mungkin jutaan. Kita temukan di buku-buku perpustakaan, buku Bapak Ibu dosen, di buku-buku mahasiswa. Dan kata Tuhan ada dalam berbagai ragam bahasa pula. Ada bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Latin, termasuk 2 bahasa yang umumnya diminati mahasiswa di kampus ini, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kata Tuhan kita sebut dalam ibadah kita, disebut di ruang-ruang kuliah, di mensa dan di rumah-rumah hunian kita di sini. Dan ulasan tentang Tuhan kita temukan dari para teolog-teolog tersohor di dunia, Barat, Asia, dan lokal. Dulu seingat saya ada buku-buku dari pakar seperti Moltmann, Bultmann, Brueggemann, Kasseman, dan juga man-man yang lain yang banyak sebetulnya kita temukan. Dan jumlah kata Tuhan yang begitu banyak ini kita temukan di tempat ini, saudaraku, adalah anugerah istimewa yang kiranya mendorong kita untuk tetap terhubung dengan Tuhan secara pribadi dan persekutuan. Tapi di samping keistimewaan jumlah kata Tuhan yang begitu banyak kita temukan, ada satu yang sama di tempat ini dan di seluruh permukaan bumi ini, yaitu bahwa Tuhan yang hadir di tengah-tengah umatnya di belahan bumi yang lain adalah Tuhan yang sama yang hadir di tempat ini, hadir di tengah-tengah kita juga pada saat ini. Tuhan telah melakukan karya-karya besar di kampus ini, dan Dies Natalis ini sekaligus, saudaraku, kita merayakan, mensyukuri karya Tuhan yang juga melalui orang-orang yang dipakainya sejak berdirinya 46 tahun yang lalu sampai pada hari ini.
Dan dalam pengucapan syukur ini kita menerima sapaan Tuhan dari kitab Wahyu. Nah, di sini ada sedikit masalah, Bapak Ibu. Masalahnya begini. Tidak sedikit orang Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan, yang berusaha menghindari kitab Wahyu. Alasannya beragam. Ada yang mengatakan kitab Wahyu ini sulit dimengerti. Ada juga bahkan yang mengatakan isi kitab Wahyu ini agak mengerikan. Dan dalam perjalanan sejarah ada pula yang salah menafsirkan kitab Wahyu ini. Misalnya abad kedua ada yang disebut dengan kaum Monranis yang salah menafsirkan pesan kitab Wahyu, sehingga mereka pergi ke gurun yang disebut Frigia untuk menyaksikan Yerusalem yang turun dari langit, tetapi tidak terjadi apa-apa. Dan mereka kecewa. Mereka salah menafsirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama harus kita tinggalkan dan tanggalkan dulu kesan bahwa kitab Wahyu ini sulit, mengerikan, terutama tidak akan pernah terulang sejarah di mana seperti kaum Monranis tadi yang pergi untuk menunggu turunnya Yerusalem baru. Marilah saudara yang kekasih, kita bertolak dari beberapa yang sangat-sangat jelas bagi kita. Kita membuka hati kita dan pikiran kita menerima pencerahan dari Tuhan, sumber wahyu ini. Bahwa Tuhan yang adalah sumber wahyu ini hadir di tengah-tengah kita, kini dan di sini. Seumpama amang inang dina hurok nasongoni dang apala dok perubahan ekspresi beren nang palauti. Muludok Tuhan kita hadir kini dan di sini di tempat ini. Ya bitari ingo tahu tudongan molo disada huria molo marjamita molo songos-songoni do na biasa-biasa dang apa dok perubahan ekspresi le coba muzunin narupani dok majurupani. Ternyata saudara-saudara bahwa Alkitab juga berbicara tentang bagaimana hidup awet muda melalui natur sudido dirga manang marsurahi. Saudara-saudara yang dikasihi, Alkitab bicara di situ kita temukan kunci bisnis yang bisa membuat kita sukses melalui namanya gursudido dirga. Kamanga kenang molosong na biasa-biasa pe intonasi ni penyampaian odo kunci nataguarion Tuhan sumber wahyu itu yang hadir di tengah-tengah umatnya dulu, hadir di tengah-tengah kita kini dan di sini. Harusnya ini mengubah suasana hati kita. Karena seperti Santo Agustinus katakan, tidak ada gunanya dekat dengan terang jika mata tertutup. Molo dibaritahon na hadir tuhatai, diingananon na godang hata Tuhan, tersurat dohot taswarahon, alai na palik peting tuhata na toktong hadir di tonga-tongata, di nguluta siganopari. Rong madua namat semura aktu satta. Daripada gumodang lauro hatta tu songon natadok naknya ni membingungkan, mengerikan dotakan asing. Na perjodo ima dalam kitab Wahyu yang sama, pasal 1 ayat 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jelas. Tak perlu ada penafsiran yang terlalu rumit dan sulit. Dak pola perlu pembahasan perdebatan taringot tuson. Nunga tuk takas, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sangat jelas. Dan kita percaya segala sesuatu yang berasal dari Tuhan adalah baik. Jadi marilah saudara yang dikasihi Tuhan, jangan fokus ke hal-hal yang sulit yang mungkin tidak kita mengerti. Itu tidak apa-apa. Tetapi mari kita fokus kepada Tuhan yang memberikan wahyu ini, dalam artian bahwa Tuhan sendiri yang memberikannya selalu untuk tujuan yang baik. Dan yang kedua yang juga bisa jelas bagi kita bahwa firman Tuhan ini, kitab Wahyu ini hadir
di tengah-tengah keadaan di mana terjadi banyak gelombang penganiayaan yang dialami orang-orang Kristen. Dalam studi yang kita lakukan ini persis pada zaman Kaisar Domitian, banyak orang-orang percaya yang harus menanggung derita karena imannya. Di tengah-tengah derita yang seperti inilah firman Tuhan hadir untuk apa? Firman Tuhan ini hadir untuk menghibur. Firman Tuhan ini hadir untuk menguatkan, meneguhkan, untuk mengingatkan umat tetap tabah melangkah dalam perlindungan Allah. Menarik untuk kita maknai, saudara-saudara yang kekasih, dalam kitab Wahyu ini terdapat 9 kali dikatakan bahwa Allah itu maha kuasa. Dalam bahasa aslinya, di sini pakarnya Puepurus dan liturgis tadi Ibu Dr. Rospita, Pantokrator, maha kuasa. Dan hanya 10 kali kata ini ada di dalam perjanjian baru, 9 diantaranya ada di kitab Wahyu. Hanya 1 di kitab yang lain. Jadi kitab Wahyu ini sangat jelas, tak perlu merasa bingung bahwa Allah yang diperkenalkan, disuarakan, diberitakan, diwahyukan adalah Allah yang Pantokrator, Allah yang maha kuasa. Tidak ada kuasa apapun yang bisa melawan Dia. Inilah meneguhkan umat yang sedang mengalami penganiayaan, mengalami pahit getirnya mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dan penglihatan Yohanes ini di bagian akhir kitab Wahyu yang menjadi tema perayaan Dies Natalis ini digambarkan, diberitakan suatu akhir yang indah, di mana Yohanes melihat sungai air kehidupan seperti tadi sudah kita dengarkan di ayat 1 dan ayat 2. Dan air kehidupan itu digambarkan dengan sifat jernih bagaikan kristal, mengalir keluar dari tahta Allah dan Anak Domba. Ini mau menguatkan mereka bahwa Allah yang maha kuasa sanggup untuk menguatkan mereka, sanggup untuk meneguhkan hati mereka mengikut Allah di tengah-tengah pahit getirnya kehidupan. Bahkan lebih luas, bukan hanya orang-orang percaya pada zaman itu. Itu sebabnya juga dikatakan dalam ayat 2 ini, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini adalah anugerah Tuhan untuk pemulihan yang terjadi sepanjang tahun, tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari, tiada henti. Inilah warta sukacita yang mudah dimengerti dengan kehadiran Tuhan dan Allah yang maha kuasa di tengah-tengah penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Assembly Lutheran World Federation ke-10 di Kanada mengambil tema yang sama dari Wahyu 22 ayat 2 ini 11 tahun yang lalu, for the healing of the world. Lutheran World Federation mempergumulkan ketika itu keadaan dunia yang diwarnai kerakusan, ketidakadilan, aneka ragam kekerasan, lingkungan hidup yang semakin terpolusi karena kerakusan dan pengabaian, perang dan konsumerisme. Dan dalam konteks yang seperti itu, Lutheran World Federation ketika itu menegaskan bahwa Allah hadir bukan hanya dalam dan bersama manusia, tetapi juga dalam dan bersama dengan seluruh ciptaan. Oleh karena itu, untuk mengakhirinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya dengan pertolongan Tuhan, kita dikuatkan untuk bertekun dalam 2 hal ini. Pertama, supaya kita seirama dengan Tuhan. Sebagai orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan, oleh anugerahnya, kita kiranya menjadi alat di tangannya untuk menjadi penyembuh. Anugerah menakjubkan ini
memang dari Tuhan, tetapi anugerah tidak pernah menggantikan ketaatan kita, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tugas panggilan kita sebagaimana tema Dies Natalis ini adalah menjaga harmoni dengan alam. Dan disinilah pergumulan kita sebagai warga bangsa juga. Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui bagaimana baru-baru ini, mungkin sampai pada hari ini, bahwa kita ada 2 kejuaraan negatif di tingkat internasional. Yang pertama, Indonesia inilah juara 1 di bidang laju tercepat penghancuran hutan di seluruh dunia. Juara 1. Dan kemudian Indonesia ini juara 2 sedunia dalam bidang penghasil sampah plastik. Jadi kainang mengelek mahami, mulu maronak kita. Asa unak pola kolan na mengawang-awang barita naulion, doho do tanggung jawab tak. Bohado sang giat terpelihara alam ciptaan natinopan itu haton. Dia do bocir hasisi gani hasyanganon. Ido oputta Mahatma Gandhi songonon. Bumi ini cukup menyediakan kebutuhan semua orang, tetapi tidak cukup untuk kita makan setiap orang. Sangat alkitabiah. Khobar tutangi yang ngaliaman amin ani ajarhon itu hatai. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dilihat Tuhan tuhita sungai mual natio. Tugas kita amanginang demi generasi ini dan generasi akan datang adalah mewariskan mata air, bukan air mata. Na perpudi na paduahon marhite-hite jamita di pesta Dies Natalison, tugas panggilan Sivitas Akademika dan keluarga besar STT HKBP kiranya menjadi the agent of the healing in the mighty hand of God. Agen penyembuhan di tangan Tuhan di tengah dunia yang sedang sakit ini. Kiranya dari kampus ini terus hadir para lulusan. Apalagi kita bersyukur dengan hadirnya pengurus yayasan yang sudah dilantik oleh Opui Purus pada hari ini. Dan semua Bapak Ibu dosen yang terpanggil untuk melayani di kampus ini. Seluruh yang dipakai Tuhan bekerja di kampus ini. Supaya lulusan-lulusan kita ke depan kiranya adalah mereka-mereka yang memiliki spiritualitas yang tangguh, intelektualitas yang cemerlang, karakter yang teruji dan terpuji, keterampilan melayani yang mumpuni, semangat melayani yang berkobar-kobar, mengandalkan penyertaan Allah dengan kuasanya yang tiada tara. Kita dapat tangguh dan bersukacita menjalani hidup dan mengemban tugas panggilan kita, memelihara harmoni dengan Tuhan Sang Pencipta, sesama manusia, dan seluruh ciptaannya. Amin. Maulia tes itu tu marohanami Tuhan. Ho debatan namar guguihon. Akka dongan nami na porsia suduk na perjului nama naun na porsuk. Ali Tuhan. Ho do Tuhan nami na hot. Mangalion gugu ng hatawud di hami. Pupuji hami maho. Songon pangaramotin dia katiki na salpo di kampuson. Songon pangaramotin di hami dia katiki na hugulus hami. Nak tujuan nona le Tuhan. Say toktong maho na mangaramoti margugui ho kami. Jala pake mangudu nami. Sibuan na uli na dinggan tuna humaliang jala sanggia marhiti ngulu nak pabahinan nami tokto ngale Tuhan terawat natino pamotenggan songon napi nagidom marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.